Haleluya. Selamat datang bagi kita semua, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya akan percaya kita semua dalam keadaan sehat, semua kita dalam bersukacita. Kita boleh sapa kiri kanan kita senyum, kita tanyakan kabarnya, kita bagikan kasih Tuhan bagi sekeliling kita. Minggu ini adalah minggu kedua, tanggal 8 Agustus 2021. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang bagi kita semua. Ada kabar sukacita yang sangat luar biasa bagi kita. Kita ucapkan selamat kepada Dr. Ripka Ankasima Sembiring atas kelulusan masuk S2 Magister Manajemen UNP. Kita bersyukur buat kuasa Tuhan bagi hamba Tuhan ini. Kita doakan dari awal perkuliahan sampai akhir semua Tuhan berkati, semua dapat lancar. Haleluya. Dan ada kabar sukacita satu lagi bagi kita, di mana selamat ulang tahun kepada Ibu Manti Manulang yang ke-53 tahun. Tuhan memberkati dengan luar biasa ya Bu. Ulang tahunnya tepat pada tanggal 7 Agustus kemarin. Tuhan yang memberkati Ibu, Tuhan tambah-tambahkan kuasanya, pengurapannya, semua pelayanan Ibu semuanya dapat berjalan dengan baik. Rencana apapun semuanya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Dan kami juga segenap GKI Padang terima kasih buat seluruh pelayanan Ibu bagi GKI Padang, buat apa yang Ibu kerjakan bagi GKI Padang, supaya semuanya Tuhan tambahkan kepada Ibu, Tuhan lipat gandakan. Kita juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Yaven dan Sinta. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi kedua saudara kita ini. Boleh nanti kita salam Ibu Manti, kita salam Sinta, kita salam Bang Yaven, supaya mereka semakin bersuka cita. Ini adalah minggu kedua kita mendengarkan tema tentang kesatuan. Minggu lalu kita belajar di mana perpecahan dan perdebatan sangatlah berbahaya, dan jangan memiliki hati yang mementingkan diri sendiri. Milikilah sikap mau menerima satu dengan yang lain, mau saling merendahkan hati, perkecil perbedaan agar tercipta satu kesatuan antara kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan bagi kita. Ayat renungan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita akan beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita, sebab Dia teladan, kasih-Nya menjadi teladan bagi kita, dan kita siap bersinar terang bagi siapapun. Come on. Yeah. Oh, oh. Dia Tuhan yang berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, yeah. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Oh, oh. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa
fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku, hey, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku hanya di dalam-Mu, semakin kuat dan tegar, berbuah. Hidupku dapat bersinar terang, bersinar. Kami serukan hebat ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih-Mu teladan Tuhan dimanapun kami berada. Kasih-Mu adalah contoh yang tepat dan benar untuk dapat kami lakukan dimanapun kami berada. Sebab kasih-Mu tidak berkesudahan, abadi itu selama-lamanya. Tiada emas perak yang bisa membawa aku pergi jauh dari-Mu. Tiada satu orang pun sanggup melakukannya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Lepas semua kepentingan untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Lebih dari kemasyuranku cari Kau Tuhan. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya.
yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selama. Oh Yesus, Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Thank you God. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Yesus, besar kasih-Mu, besar setia-Mu, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya, kasih-Mu nyata dimanapun kami ada. Yesus, kami bersyukur padamu buat kasih setia-Mu ya Tuhan, di dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya, Jesus. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, hilang buta dan bercela, olehnya ku ajaib benar, ajaib benar anugerah pembaru hidupku, hilang buta dan bercela, olehnya ku ajaib benar, ajaib benar anugerah pembaru hidupku,
Kulihat kasih di matamu, pengorbananmu memulihkan hidup yang hancur. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat merasakan banyak kemenangan Bapa di surga, di mana Bapa di surga hamba-Mu yang sudah lulus S2 Magister Manajemen di UNP Tuhan. Terima kasih Bapa buat rencana yang indah yang sudah Engkau berikan Bapa di surga buat hamba-Mu ini juga Tuhan Yesus. Biarlah Bapa di surga dia dapat menjadi berkat, dapat menjadi contoh juga Bapa di surga, menjadi teladan Tuhan Yesus di tempat dia Bapa di surga akan berkuliah juga Bapa di surga. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di mana saudara kami juga Tuhan yang sudah dapat melewati persalinan dan melahirkan anak yang pertama dengan selamat juga Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah memberikan jawaban iman daripada umat-Mu ini juga Tuhan Yesus. Kau sudah merancangkan sesuatu yang indah Tuhan, sehingga kami pun Bapa di surga dapat lebih meningkatkan lagi keimanan kami kepadamu juga Tuhan Yesus. Kau juga bersuka cita Tuhan, di mana bertambahnya usia juga Bapa di surga. Ada Ibu Manti, Yaven dan juga Sinta Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang tahun kemarin Kau yang sudah memberkati mereka juga Bapa di surga lewat semua berkat rohani dan juga berkat jasmani juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga usia yang sudah Engkau berikan kepada mereka juga Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan jalan Tuhan, sehingga saudaramu beberapa saudaramu juga Tuhan Yesus yang dapat membayar biaya sekolah, di mana sudah 3 bulan menunggak juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan Tuhan Yesus, mencukupkan semua materi-materi Bapa di surga, dan juga semua tunggakan tidaklah membuat kami menjadi takut, karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan pemilik Raja semesta, alam semesta ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami pada saat ini juga naikkan topik doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, biarlah setiap jemaat dapat hidup dalam kesatuan yang baik, tidak hanya dalam keluarga namun di gereja, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan mereka, studi mereka juga Tuhan Yesus. Kami dapat bersatu hati, tidak memperbesar semua perbedaan yang ada, namun kami mencontohkan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempersatukan seluruh umat manusia di atas bumi ini juga Tuhan. Kami juga mau menerima antara satu dengan yang lainnya, tidak memperbesar semua perbedaan yang ada Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perlindungan Tuhan dalam perjalanan, di mana umat-Mu ada yang pulang kampung dan juga bekerja dan juga sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hikmat daripada-Mu menjadi milik kami juga Tuhan. Tidak ada kami mengalami kecerobohan, tidak ada kami juga mengalami kecelakaan maut, ataupun kami tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga kami tertular virus COVID-19 Tuhan, ataupun yang lainnya Tuhan yang tidak kami duga Tuhan. Kami mohon biarlah perlindungan yang nyata Tuhan, iringi juga dengan tindakan kami yang nyata menjadi milik umat Tuhan, Tuhan Yesus di GKI Padang ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Bapa di surga doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami. Segala macam kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, dan juga pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kami tidak besar anugerah-Mu. Ada beban yang Kau berikan bagi kami. Anugerah-Mu
siapapun mereka yang sakit, siapapun pada saat ini yang mengalami sakit penyakit, baik kemurungan, kesedihan, dan ketakutan, semua kami serahkan padamu Tuhan. Mari saudaraku, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak pada saat ini yang menderita, banyak pada saat ini yang mengalami depresi, begitu juga tertekan, baik itu oleh karena COVID. Rabaku rabasanda, Tuhan, Kaulah pengharapan kami, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan semangat yang baru, memberikan gambaran yang membuat mereka bangkit dari tempat tidurnya, juga memberkati keluarga mereka Tuhan. Oh, haleluya. Kami tahu Kau hidup, kami tahu kuasa milik-Mu menyembuhkan. Terjadilah bagi mereka yang membutuhkan-Mu, yang membutuhkan kesembuhan. Kau sumber bagi mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semakin kemari kami mengikut Engkau Tuhan, semakin kami tahu tujuan-Mu memilih kami. Ternyata kami datang kepadamu bukan hanya beribadah saja, tapi mendengarkan suara-Mu, supaya semua kami dapat merasakan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik juga bagi mereka yang sekarang ini sekarat oleh karena COVID-19. Pertolongan-Mu bagi mereka, bisikan-Mu membangunkan dan membangkitkan mereka. Jamahan-Mu membuat tubuh mereka semakin ringan akan beban yang mereka alami. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka. Inilah salah satu tujuan-Mu Kau berikan bagi kami. Kenapa kami beribadah pada hari ini kepada Tuhan Yesus. Dan semakin peka kami mendengarkan suara-Mu, maka pada saat dimanapun kami, bagaimanapun keadaan kami, tetaplah kami terhubung dengan-Mu, supaya melalui doa kami Tuhan bekerja bagi dunia ini, pemerintah kami, bangsa dan negara kami, khusus bagi mereka yang kena COVID-19. Tuhan, saat ini kami kembali diberkati lewat firman Tuhan. Kami sadar kesatuan yang kami bangun ini adalah kehendak Tuhan bagi kami, dan ini menjadi prioritas bagi kami pribadi, baik keluarga dan dimanapun kami berada, baik dalam gereja kami. Dan kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Tuhanlah yang berkuasa mengajari kami, sehingga semua kami dapat pengertian yang baru tentang kesatuan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan ada kehidupan, maka semua kami bersuka cita oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Nah, puji Tuhan ya. Seharusnya Philip yang melayani saudaraku, tapi ada satu pasien yang harus dibawa ke rumah sakit. Kita berdoa ya. Dan ini membuat kita semakin peka mendengarkan suara Roh Kudus. Ada beberapa minggu yang lalu ya, saya menyampaikan firman Tuhan di kebaktian pertama. Salah satu prioritas kita adalah menginjil. Kadang ya, yang terjadi dalam hidup kita ini terkadang, bukan terkadang ya, tidak ada secara kebetulan. Sampai kepada
orang yang hanya kita jumpa sebentar, orang yang tidak kita kenal. Ternyata ada maksud Tuhan supaya kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Saya rasa itu juga yang terjadi bagi kita pada saat ini, pada saat ini, saudaraku, di mana kita bisa berdoa untuk pasien yang dibawa oleh Philip sama Ribka ke rumah sakit. Kita percaya lewat Philip, ya dia juga dapat mengenal Tuhan Yesus, juga dapat saudaraku berdoa kepada Tuhan lewat pimpinan mereka. Amin. Kesembuhan yang mereka harapkan itu yang terjadi, ya, karena tidak ada satupun siap menerima salah satu keluarganya pergi dan sudah ada persiapannya. Pasti saudaraku persiapannya tidak pernah mereka persiapkan, apalagi tentang keluarga ini, saudaraku. Amin. Saya percaya ini saudaraku mertua dari salah satu langganan Rapa, ya. Lalu saudaraku, inilah jalannya sehingga dia bisa saudaraku dilayani, ya, seperti ini. Amin. Jadi kita dengarkan firman Tuhan saja, ya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan kemenangan-kemenangan tadi, dan hari ini kita juga mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada amin, ya. Puji Tuhan saudaraku. Tadi ada juga satu keluarga, saya rasa nggak asing bagi saudara, ya. Bang Sun Sugos, itu sementara dia bersama dengan kita, sementara. Kita nggak tahu berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Cuma saya katakan kau itu seperti kapal selam. Kapan kau muncul, muncul. Kapan kau menghilang, menghilang. Ya puji Tuhan saudaraku, ke depan jangan lagi seperti itu, ya Bang Eka. Puji Tuhan saudaraku, saya rasa Bang Eka pun sangat sukacita, ya, mendengarkan. Puji Tuhan, baik saudaraku yang kekasih, biarlah kita dipersatukan oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena pemuritan. Saudaraku, banyak sekali sebenarnya yang dapat kita syukuri kepada Tuhan melalui kita beribadah kepada Tuhan lewat GKI Padang. Mungkin saudara-saudara kita yang lain pun yang ada di kota-kota, pasti saudaraku mengalami seperti itu juga. Ada sukacita, ada syukur, ya. Salah satunya saudaraku, kita tidak perlu lagi mengekang, ya, jemaat gitu. Harus kita yang mendoakan, tapi kita sudah latih jauh sebelum COVID ini, kita sudah latih jemaat untuk mendoakan dirinya, karena itu jauh lebih bagus, dapat langsung, ya, sasarannya dapat dia sampaikan langsung kepada Tuhan, dan itu berhasil saudaraku, ya, berhasil di COVID, keadaan COVID seperti ini, ya, berhasil. Saudara tahu mendoakan diri saudara, saya juga tahu mendoakan diri saya. Amin. Tia ada berapa minggu tidak ibadah, tadi saya sapa, ya, saya sapa dia, puji Tuhan kau sudah sehat, sudah sembuh. Amin. Saya berkata, saya juga sudah mengalaminya, bagaimana yang kau alami. Jadi bukan hanya berkat itu, bukan hanya berkat itu saja diturunkan oleh pemimpin kepada jemaat, tapi kadang masalah pun, pergumulan, sakit pun lewat gembala baru turun kepada jemaat. Ngerti saudara? Jangan katakan aku nggak mau lah, aku nggak mau lagi ibadah di sini. Dimanapun saudara pasti seperti itu, supaya gembala itu, pemimpin saudara bisa menguatkan saudara. Amin. Jadi nggak perlu takut, ada Yesus kita. Ada Yesus, ada kuasa bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Jadi inilah salah satu keuntungan bagi gereja kita. Kita sudah belajar mempergunakan firman Tuhan di saat kapanpun. Demikian juga kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Amin. Mungkin di gereja-gereja lain pun seperti itu. Karena itulah yang kita harapkan, saudaraku yang kekasih. Jadi kita bangga menjadi murid Tuhan Yesus lewat sidang Tuhan ini. Nah, mari kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan masih mengenai kesatuan. Kesatuan ini prioritas. Ini salah satu tujuan utama kita, dipilih Tuhan kita menjadi anak Tuhan.
selain menginjil. Menginjil pun ini prioritas kita. Karena kalau kita mendapatkan karunia, kekayaan, pekerjaan kita semakin bagus, meningkat, itu ditambahkan, itu sebagai tambahan. Tapi yang menjadi prioritas kita adalah menginjil, membawa jiwa. Juga saya sudah terangkan ini di kebaktian pertama, bahwa menjalankan penginjilan ini lebih efektif jemaat. Karena jumlah mereka banyak. Karena tanggung jawab mereka belum seberapa. Karena mereka masih bertujuan sembuh, beriman dan selamat, dan masih hangat-hangatnya, saudaraku. Kita pemimpin-pemimpin, terutama gembala, mempersiapkan jemaat untuk pelayanan, untuk penginjilan, visi bagi gereja. Ini harus saudara tahu. Supaya saudara juga jangan menuntut. Kenapa dia tidak menginjil? Paling efektif penginjilan ini adalah jemaat. Jadi saudara menginjil. Amin. Haleluya. Nah, pemimpin-pemimpin saudara itu mempersiapkan saudara, memperlengkapi saudara. Menyampaikan visi kepada saudara. Apa yang visi yang dapat dari gembala itu akan disampaikan oleh pemimpin saudara. Sehingga dia fokus. Haleluya. Baik, kita lihat saudaraku firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 6. Saudaraku, saya mengangkat judulnya hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya. Hidup kita dan kelakuan kita enggak perlu kita lebih-lebihkan. Ya, kalau orang berkata lebay, saudaraku, enggak perlu lebih-lebihkan. Karena firman Tuhan berkata, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya, saudara pasti mengerti ini ya. Baik saudaraku, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 1, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Nah, siapakah Paulus? Paulus orang yang dipenjarakan. Tapi dia menunjukkan hidup dan kelakuannya sebagaimana dia percayai. Yaitu firman, yaitu Tuhan Yesus. Tidak menjadi beban baginya sebagai orang yang dipenjarakan. Haleluya. Tidak sebagai beban dan penghalang baginya. Tapi dia dapat menjalani hidupnya sebagaimana orang percaya. Dan Paulus juga tidak mengingat lagi siapa dirinya sebelum dia percaya. Penjara itu pun tidak menjadi penghalang baginya untuk menyampaikan kepada orang-orang kudus di Efesus supaya rendah hati, menjaga hati senantiasa, supaya lembut hati. Ternyata Paulus ini sangat lembut hati terhadap firman Tuhan, juga terhadap pelayanannya. Siapa kita? Kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan, dan kita bukan orang yang dipenjarakan, tapi masih ada hidupnya seperti di penjara, belum bebas. Tidak mau berkata sebagaimana firman Tuhan yang dia percayai. Tidak bersikap sebagaimana adanya firman Tuhan itu. Kita bisa belajar lewat hidup Paulus ini. Dia orang yang dipenjarakan, tapi dia sangat memiliki
kelembutan hati dalam pelayanannya, diurusnya, ditanggung jawabnya. Dia sampaikan apa kebenaran firman Tuhan supaya pelayanannya itu jangan sedih, jangan khawatir, jangan bimbang dengan keadaan itu. Kita bisa, saudaraku, melakukan itu. Karena tujuan Tuhan memilih kita supaya kita satu. Sangat tidak baik kalau terpecah-pecah di antara tubuh Kristus. Kita bisa melakukan itu. Karena Tuhan itu enggak menuntut berapa banyak yang kau tahu firman Tuhan. Tapi apa yang kita tahu firman Tuhan, itu bisa kita lakukan untuk diri kita. Tinggal tunggu waktu kapan Tuhan katakan untuk kita berikan kepada orang lain. Karena banyak sekali saat ini orang yang tertindas, orang yang terbelenggu, orang yang sakit parah, khawatir dan takut. Bahkan anak-anak Tuhan juga mengalami seperti itu, saudaraku. Mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan di Kisah 4 ayat 32 dan Kisah 2 ayat 44. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun ia yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Betapa indahnya kita sebagai orang percaya dalam Tuhan Yesus. Kita bisa sehati. Kita bisa sepikiran. Kita bisa satu tujuan. Dan ini membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, bukan tertekan, bukan khawatir. Ini membuat kita sukacita. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita tidak lagi mengatakan, atau setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita tidak lagi bisa mengatakan, ini milikku, itu milikmu. Ini milikku, yang ku dapat dari Tuhan, itu yang ku dapat dari Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan, kita sudah bisa berkata, segala yang kita punya, ini punya kita bersama, karena datangnya dari Tuhan. Berkatnya dari Tuhan, semua dari Tuhan. Kalau saudara berdoa, saya juga berdoa. Kalau saya beriman, saudara juga beriman. Kalau kita diberkati itu karena Tuhan. Jadi enggak ada lagi, saudaraku, ini bagianku, ini bagian, itu bagianmu. Enggak ada lagi seperti itu. Dan kita ini membawa kemudahan dimanapun kita berada. Apalagi dalam keluarga kita. Masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Kita ini membawa kemudahan, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata orang percaya itu bisa sehati sepikir. Walaupun ada perbedaan, perdebatan. Tetapi karena tujuan kita sama, kita bisa sehati sepikir. Bukan berarti jodoh semuanya baik. Dan Tuhan berkata, sebelum engkau menemukan jodohmu, kau cari dalam Tuhan. Baik dalam doamu supaya kau temukan. Bukan ketika kita mendapatkan jodoh kita sepadan. Tuhan berkata, sepadan itu bukan hanya dengan kata-kata. Firman itu kita lakukan. Haleluya, saudaraku, amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat 6. Membangun kesatuan adalah salah satu peran penting Roh Kudus
Kita ulang, kita baca ya. 1, 2 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Pemimpin memimpin yang dipimpin. Itu namanya pemimpin. Tidak mungkin pemimpin memimpin yang tidak ada. Itu namanya bukan pemimpin. Sekarang ini Roh Kudus adalah pemimpin kita. Dan kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat saudaraku dalam firman Tuhan, ketika Tuhan berfirman atau ketika Allah berfirman, tujuannya firman itu ada dalam kita menjadi jalan Roh Kudus memimpin kita. Enggak ada firman, bagaimana kesiapan kita, kepekaan kita, bagaimana kita bisa dipimpin. Sukacita kita itu bukan hanya waktu ibadah saja. Tapi ketika kita pulang dari tempat ini, sukacita kita sama. Karena sebelum kita tahu, Tuhan sudah berfirman kepada kita, supaya kita jangan tertolak setelah kita melayani. Setelah kita ibadah. Sukacita kita pada waktu ibadah sama, gak ada berbeda. Sepanjang minggu ini yang kita terapkan. Apa sukacita saudara? Mari sukacitalah saudara. Kita orang percaya. Gak ada lagi tekanan, gak ada lagi yang bisa mampu melumpuhkan kita. Maupun keadaan ini saudaraku. Justru keadaan ini membuat kita semakin bersemangat. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menghargai waktu. Semakin kita menghargai hubungan. Semakin belajar pun kita saudaraku dengan keadaan ini. Dan kita berkata, benar sekali firman-Mu Tuhan. Bukan karena gagah perkasa dunia ini, manusia, dia bisa bertahan. Ada juga karena ada juga orang yang gagah perkasa, baik keuangan, baik masa depan, baik tubuhnya KO oleh karena COVID. Karena Tuhan tidak melihat raut wajah, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita lebih banyak lagi bersyukur karena campur tangan Tuhan di dalam urusan-urusan kita. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, membangun supaya bersatu bukan menurut satu orang, tapi menurut beberapa orang. Bukan menurut pembicaraan satu orang, tapi menurut pembicaraan beberapa orang setelah disaring. Maka apa perkataan yang setelah disaring tadi, yang telah dipilih tadi, itulah yang dijalankan orang yang bersatu hati. Orang yang bersatu hati tentu dia tidak mau melelahkan dirinya mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tadi pagi saudaraku, waktu kami sama-sama kemari, Philip berkata, "Mak, ini pasiennya menurun lagi. Kami harus ke sana." Kalau dulu saya mengatakan, "Oh tidak. Tidak boleh ibadahmu, pelayananmu, dua kita udah sama kau." Tapi ini membuat kita semakin mengingat kebenaran firman. Saya tidak berkata apapun pada waktu dia sampaikan, saya berdiam. Lalu saudaraku, saya ingat bagaimana Tuhan menolong satu gembala. Karena satu gembala itu berharga bagi Tuhan. Kalau satu satu berharga. Kalau domba itu saudaraku mau masuk jurang, udah di depan mata. Bukankah COVID ini mengajari kita
ibadah itu sebenarnya adalah hati kita? Bagaimana pada waktu COVID? Kita enggak menyusun acara. Bagaimana supaya online, nanti kau begini ya, kau begini ya. Enggak sibuk kita pada waktu online. Tapi kita sibuk masing-masing mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Tapi kita enggak perlu sibuk. Oh bagaimana Fordimu, bagaimana pemilik rumah, enggak kan? Jadi banyak yang bisa kita syukuri. Dan banyak kita bisa mengatakan COVID ini banyak manfaat yang bisa kita dapat. Yang belum kita jalani tapi kita tahu bisa menjadi jalan bagi kita. Oke, saya katakan baik, selamatkanlah jiwa itu. Bagaimanapun keluarganya sudah berharap. Dan seharusnya dia melayani kebaktian kedua. Tapi dia bilang ini saya harus bawa ke rumah sakit, gak mungkin satu orang, harus kami berdua. Oke, silakan tuntaskan sampai selesai. Karena kita dapat kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pun tidak membiarkan satu domba itu masuk jurang, dan kita pun harus melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu kasih, mengasihi jiwa. Dan COVID ini membuat gereja saudaraku semakin berkembang, amin, semakin melebar. Karena kita bisa menyampaikan kebenaran firman lewat perbuatan, baik juga lewat perkataan. Haleluya saudaraku, amin. Nah, kesatuan tidak terjadi begitu saja. Kita yang mengusahakan kesatuan itu, Tuhan sudah memberikan kesatuan itu menjadi prioritas bagi anak-anak Tuhan. Tetapi yang mengusahakan kesatuan itu adalah kita. Karena tidak terjadi begitu saja. Bahkan ketika kita mau membangun kesatuan, di situ muncul masalah. Perdebatan, kesulitan, kemalasan, muncul semuanya saudaraku. Tapi percayalah, karena niat hati kita membangun, kita nggak tahu bagaimana caranya. Tapi damai hati kita, karena kita tahu itu berasal dari Roh Kudus. Walaupun banyak rintangan yang saudara hadapi, saudara akan mencapai tujuan. Daripada kita membangun menurut kita, pendapat kita, kemauan kita, jelas itu ego dan tujuannya tidak jelas. Itu membawa kehancuran. Itu menunjukkan semakin banyak kekurangan-kekurangan saudara. Jadi jangan takut membangun kesatuan. Daripada kita memikirkan perpecahan, daripada kita memikirkan kekhawatiran ini nggak mungkin bisa bersatu. Ini nggak mungkin seperti ini. Daripada kita memikirkan seperti itu, mari kita balik kepada firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku yang mengatakan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan akan masa depan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Haleluya saudaraku. Lebih bagus kita mengingat ini. Daripada kita memikirkan perpecahan, pening kepala kita. Terkadang perpecahan itu pun bisa saudaraku menguras tenaga. Baik itu memakai pikiran yang membuat kita bisa stres. Karena yang kita pikirkan itu mampet. Udah banyak saudaraku di dalam dada kita ini. Daripada kita pikirkan hal-hal yang seperti itu, jauh lebih bagus kita mengingat satu tubuh, satu roh, satu pengharapan akan masa depan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Pertanyaannya, sudahkah saudara belajar untuk menghargai orang-orang yang berbeda dengan saudara? Apakah itu pasangan saudara? Apakah itu orang tua saudara? Apakah itu anak saudara? Saya sering mengingatkan anak-anak, bagaimanapun kau hebatnya di luar sana, kalau kau tidak mau berkorban untuk keluargamu, gak mau kau memberi kepada keluargamu, semua sia-sia. Semua pengalamanmu itu akan menjadi sia-sia.
Semua pengorbananmu itu akan menjadi sia-sia. Amin. Kesatuan itu tidak dibangun hanya sebentar dan tidak dipertahankan hanya sebentar. Memerlukan tenaga, otak, memerlukan kebersamaan. Maka Tuhan berikan roh mengampuni supaya kita bisa mengampuni. Tuhan berikan roh karunia supaya kita memiliki karunia berkata-kata. Kalau kita pikir-pikir, siapakah kita ini? Kok bisa ya kita diberkati? Kok bisa kita merasakan kasih Tuhan? Kok bisa kita merasakan kebahagiaan? Sebenarnya siapa kita ini? Gak layak pun kita ini, saudaraku. Udah baru kita mendengarkan firman Tuhan. Udah ada contoh bangsa Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Bermatian mereka. Tapi banyak juga orang-orang Kristen yang tidak sadar. Tapi puji Tuhan, saudaraku, tetap kita memuji Tuhan. Walaupun keadaan saudara-saudara kita seperti itu, kita tetap saja beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan ini berkata, kita harus belajar saling melengkapi. Amin. Nah, mari kita lihat. Kita baca, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya, saudaraku. Nah, amin. Nah, jadi saudaraku, kita harus melengkapi, kita harus belajar saling melengkapi. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, mari kita saling melengkapi lewat firman Tuhan ini. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat ya bahwa Roh Kudus yang memimpin kita sekarang ini. Amin. Kita harus bersedia Dia pimpin. Kita harus bersedia memberikan hidup kita dipimpin. Amin. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita sekarang ini, saudaraku, bukan mengkhawatirkan apa yang tidak ada. Tetapi saudaraku, kita memikirkan bagaimana yang ada ini sekarang ini bisa kita pertahankan. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada pada waktu kita membangun. Mempertahankan rumah, mempertahankan mobil, mempertahankan motor, mempertahankan uang di tabungan, mempertahankan sukacita damai sejahtera dalam keluarga kita. Mempertahankan itu, ada orang goyah dia, gak dapat dipertahankannya. Goyah pernikahannya, goyah keuangannya, goyah kekayaannya, goyah apa yang dia rasakan itu adalah masa depannya, goyah. Apa yang ada sama dia bisa goyah. Jadi pertahankanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita supaya Dialah yang menjadi pemimpin bagi kita. Walaupun Dia tidak terlihat. Tadi waktu kita menyembah Tuhan, beberapa di antara kita merasakan kita perlu menyembah. Karena pada saat kita menyembah, di situ Roh Tuhan turun. Dan Roh Tuhan bekerja bukan hanya di tempat ini, tapi di tempat yang dituju oleh Tuhan. Dan ada hamba Tuhan, saudara-saudara kita seperti Philip dan Ribka pada saat ini. Mereka juga mengalami penderitaan karena mereka melihat bagaimana orang yang kena COVID. Jadi kita harus belajar.
Jangan tantang COVID itu. Ada satu orang berkata, saudaraku, pada waktu itu, kita sama-sama menghadapi COVID. Enggak lah. Betul kan? Kalau dia lalai, enggaklah sama-sama aku menghadapi COVID, saudaraku. Betul enggak? Kaulah karena kelalaianmu, kau hadapi. Karena kita sudah memperlengkapi jemaat. Jangan suka keluyuran. Jangan cari tempat, jangan parkir di tempat-tempat ramai. Kau harus bersih-bersih, kau harus mandi, kau harus keramas, kau harus rajin cuci tangan. Kurangi belanjamu untuk beli apa, saudaraku? Untuk kebutuhannya supaya dia bersih-bersih. Jadi kalau kita hadapi bersama-sama COVID, wow. Saya enggak mengatakan sama dia, kau hadapilah karena kebodohanmu. Iya kan? Tapi saya mengatakan, saya tidak. Karena dari awal kita sudah mempersiapkan diri untuk tetap bersih. Mengerti saudara ya? Haleluya. Jangan pula kita bodoh, saudaraku. Roh Kudus memimpin orang yang benar. Roh Kudus memimpin orang yang menyimpan firman. Roh Kudus memimpin orang yang seia sekata dengan Roh Kudus. Kita enggak bisa memaksa orang lain untuk kita pimpin, saudaraku. Haleluya. Amin. Nah, sekarang di mana kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kesatuan, tentang bagaimanapun keadaan kita, tidak ada yang berubah dari kita. Amin. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi ke depan, karena keadaan COVID ini tidak akan berubah. Hati kita tetap sama, percaya sama Tuhan. Hati kita tetap percaya, beriman pada firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Semalam saudaraku, ya, Bang Johannes telepon, Bu, kami sudah di rumah sakit. Oke, baik, saya bicara sama Dita. Ayo Dit, apa yang ada di situ? Kita buktikan iman kita di hadapan Tuhan dan dunia ini. Ya, ada minyak, Bu. Baik, oleskan di perutmu. Siapa ada di sana? Ada Ibu Resti. Baik, oke. Kau pegang, tumpangkan tanganmu di perutmu. Oleskan dulu minyak. Lalu Johannes suruh menumpangkan tangannya di atas kepalamu karena dia kepalamu. Lalu Ibu Resti, ayo suruh dia tumpangkan tangannya di atas tanganmu. Kita berdua, kita satukan hati kita. Karena bagaimanapun pasti khawatir karena sudah melewati tanggal dan waktu yang ditentukan. Amin. Baik, kita berdua berseru, berbahasa Roh Kudus. Tapi sebelumnya saya katakan, jangan khawatir. Mungkin ada yang terselubung dalam hatimu, itu juga menjadi penghalang. Sehingga anakmu pun merasakan di dalam. Kau yang merasakan di luar, anakmu juga merasakan di dalam. Ayo berkata-kata kau sama anakmu. Bilang, kita berjuang bersama-sama anakku. Saya ibumu untuk menolongmu, kau cari jalan yang sudah diberikan Tuhan bagimu. Ayo kita berdoa. Berdoa saudaraku. Amin. Dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia jalan terus karena belum pembukaan. Dia jalan. Nanti semakin sakit jangan kau minta semakin berkurang ya. Karena semakin sakit itu semakin bagus. Kayak saya dulu semakin sakit, Tuhan kok sakit, jangan sakit lagi lah, amin. Kalau enggak semakin sakit operasi lah, berarti kan enggak ada jalannya, amin saudaraku. Nah puji Tuhan, jam 5:30 tadi pagi sudah lahir anaknya, seorang putra, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dia pun saya rasa melihat saudara juga, amin saudaraku, ini kemenangan bagi kita. Saudara juga mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Patutlah kita saudaraku berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Ya puji Tuhan saudaraku. Nah begitu juga saudaraku, kita sudah melihat juga bagaimana peran Roh Kudus bagi hidup kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah yang memimpin hidup kita, yang membawa kita kepada pribadi Allah. Amin. Nah sekarang kita ditanya bagaimana dengan kelancaran komunikasi kita.
Nah, di mana bulan lalu saudaraku kita belajar mengenai iman dan hikmat. Nah, hari ini kita sedikit belajar kepada perkataan hikmat, yaitu komunikasi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, komunikasi ini selalu dibutuhkan. Amin, saudaraku. Selalu kita butuhkan. Amin. Nah, punya anak beda lagi, saudaraku, beda lagi masalahnya. Amin. Nah, pernah saudaraku ada masalah dalam anak-anak? Saya bilang ya kepada salah satu anak saya bilang gini, jangan buatlah kami ini bingung terhadap masalah kalian. Amin, ngerti saudara? Karena yang satu bicara seperti ini, yang satu bicara seperti ini, ya namanya masalah kan menurut pandangan mata masing-masing. Jadi tolong ya jangan buat kami bertiga ini, aku, Markus dan Eunike, bingung melihat kalian berdua. Ya, jadi semakin jelas ya. Makin jelas. Jangan buat kami jadi bingung. Kau cerita gini, kau cerita juga gini. Cobalah kalian udah dewasa. Udah banyak pun diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ternyata itu ampuh, diam. Puji Tuhan, haleluya. Tapi saya bukan mengancam ya. Karena kami pun bertiga bingung. Apa tadi diceritakannya? Bingung kita. Apa ini? Iya, begini gitu. Jadi buatlah kami jangan bingung. Bisa kalian cerita, tapi yang benar. Karena bagaimanapun udah kalian lewati. Banyak orang yang COVID yang mereka tangani sudah sembuh. Bahkan harus saudaraku masuk rumah sakit, enggak jadi masuk rumah sakit. Dan di rumah sakit pun mungkin ditolak karena tidak ada lagi harapan. Sembuh, hidup saudaraku yang kekasih. Kenapa enggak itu yang kalian lihat? Haleluya, harus ada cermin saudaraku. Itu bukan salah mereka berdua. Kalau saudara pun itu bukan masalah saudara. Amin saudaraku, hanya masalah waktu. Mari kita saudaraku belajar mengenai komunikasi. Amin. Haleluya, karena komunikasi selalu membutuhkan waktu. Maka kita perlu hikmat berkata. Jadi jangan saudaraku putus karena masalah. Sering itu terjadi. Bagi saya pun sering terjadi. Mungkin saudara pun mengalaminya. Putus komunikasi karena masalah. Itu bukan anak Tuhan. Itu bukan gambar orang percaya. Orang percaya tidak takut kepada tantangan. Orang percaya tidak akan dapat dikuasai oleh apa? Kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Nggak bisa dilumpuhkan. Kalau kita berkata sejujurnya, firman yang kita katakan gak perlu kita takutkan saudaraku apapun. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalian membuat saya bingung. Kami bertiga jadi bingung. Mau berapa lama lagi masalah-masalah seperti itu. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada selesai masalah kalian itu. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, jangan kita putuskan karena satu masalah. Jangan juga bicara sebelum waktunya. Karena terdapat kesalahan. Kalau kita bicara sebelum waktunya. Kita ini sudah jatuh di situ, betul enggak? Kita sudah jatuh di situ. Janganlah ribuan kali kita jatuh di situ. Kalau udah ratusan kali, ribuan jangan. Apalagi puluhannya saudaraku, janganlah. Ada amin saudaraku, ke depan kita harus mengontrol lagi. Mari kita lihat saudaraku Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah yang pertama saudaraku, bagaimana supaya komunikasi kita manjur. Karena komunikasi ini membawa dampak yang benar bagi keluarga kita. Kita harus sesering mungkin komunikasi. Amin. Kalau kita saudaraku putuskan komunikasi kita karena masalah, ini berbahaya. Ini bisa putus saudaraku. Saya sudah alami saudaraku. Amin. Maka saya sungguh-sungguh membangun hubungan dengan anak-anak saya, juga dengan saudara, karena tidak enak.
Kita akan mengalami rugi besar kalau kita tidak membangun komunikasi antara kita, termasuk keluarga kita. Ada yang harus kita bisa raih, jadi tidak. Ada yang harus menjadi bagian kita, jadi melayang sama orang lain. Paling bagus dan indah jikalau kita membangun hubungan sesama kita. Amin, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan saudara, juga untuk anak-anak saudara. Carilah waktu yang bukan waktu yang sempurna, tapi carilah waktu yang ada. Gak bisa berkumpul semua 2 orang. Amin. Akhir-akhir ini kami sulit berlima kumpul. Tapi kumpulnya kami berlima pada waktu makan, saudaraku. Tapi setelah itu mereka berdua harus istirahat karena mereka akan lagi, saudaraku, mengobati pasien-pasiennya, melayani pasien-pasiennya. Lalu saya manfaatkan waktu kami bertiga karena kami punya waktu. Nah, demikian juga saudara. Gak bisa semua berdua. Gak bisa dengan istri, gak bisa dengan suami, dengan anak. Jangan dengan suami orang lain atau dengan istri orang lain atau anak orang lain. Keluarga kita yang sudah jelas identitasnya. Haleluya. Upayakanlah mengangkat pembicaranya seringan-ringannya. Naikkanlah ucapan syukur kita lewat perkataan kita tadi. Bagaimana baiknya Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima, perlindungan Tuhan. Bagaimana hebatnya Tuhan mengatur hidup kita di masa COVID ini. Hindarilah perkataan-perkataan yang kasar, yang menyinggung perasaan. Berapa lama harus saudara lakukan, mau berapa lama saudara butuhkan, lakukanlah. Supaya saudara siap kepada perkataan yang saling membangun. Melihat pada visi, melihat kepada yang lain. Amin. Yang kedua, saudara, haleluya saudaraku, meluangkan waktu. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, daripada kita meluangkan sebagian besar waktu di depan TV, kita bisa meluangkan waktu begitu banyak di depan TV, handphone, di rumah dan di luar, majalah, koran. Setelah itu ada penyesalan, setelah itu gak sukacita, setelah itu pekerjaan gak selesai, setelah itu catatan yang sudah kita ingat hilang. Dan itu membuat kita terganggu lagi. Padahal Tuhan tidak mau itu terjadi bagi kita. Dia pelihara kita luar maupun dalam diri kita. Yang kedua saudaraku, jadikan tertawa sebagai bagian kehidupan dan komunikasi saudara. Kenapa saudaraku? Ternyata tertawa itu sehat, tertawa itu penting, tertawa itu perlu kita lakukan setiap hari. Saudara, jangan terlalu fokus kepada pekerjaan, baik kepada masalah, sehingga pada waktu saudara tertawa, wajah saudara tidak berbinar, wajah saudara tidak mereka, hanya segaris saja nampak, saudaraku. Tadi pagi saya katakan juga, saya sebut nama-namanya, saudaraku. Dan ada kejadian yang sangat lucu terjadi waktu kami kerja di Rapa. Beberapa hari yang lalu. Udah selesai pekerjaan kami. Semua kami saudara kumpul di depan. Tapi masih adalah pekerjaan yang kecil-kecil memberes-bereskan. Lalu saudaraku Esther ada di depan sedang mencatat-catat. Dialah bagian depan. Lalu datanglah saudaraku seorang tukang jual kerupuk. Saya sudah lihat. Dan saya mengatakan kepada Esther, itu ada orang gitu. Maksud saya tadi saudaraku saya mau beli kerupuknya. Karena kami sering kali membicarakan dengan anak-anak. Kalau jual-jualan yang kecil seperti itu. Terkadang ada saudaraku warungnya yang kosong. Itu yang kita beli.
Lalu saudaraku warungnya, saudaraku kurang lancar, itu yang kita beli. Bukan berarti kita bisa menolong dia, tapi ya paling tidak saudaraku kita sudah membantu, oh ternyata ada jualan saya laku. Baik juga tukang parkir, kami jarang sekali saudaraku mengasih 2.000, paling kecil 5.000, paling sering kali saudaraku 20.000. Karena kami tahu dari mana ya dia dapat 20.000, mungkin dapat tapi bisa dihitung dengan tangan. Begitu juga kalau saya belanja saudaraku, saya belanja, saya kasih sama dia 20.000, dia heran, kenapa Bu? Saya bilang, ambillah untuk tambah-tambahan makanmu. Amin. Nah, lalu saudaraku kembali kita kepada kejadian ini. Lalu saya pikir nanti saya belilah 1 kerumpuknya atau 2 bungkus. Laginya kami udah selesai bekerja. Terus, Ten, saya bilang, Ten, ya Bu, itu ada orang, dia kan asik. Oh, dilihatnya, maaf ya Pak. Hah, ada apa? Kata si tukang jualan. Karena bingung, gak nyambung. Karena dia lihat, maaf ya Pak. Terus si tukang jualannya, ada apa? Hah? Lalu kami saudaraku tertawa terbahak-bahak. Karena gak nyambung. Apa ini? Dan dia pun tersentak. Bisa saja, jangan-jangan aku salah. Dia pun mungkin begitu, jadi gak nyambung. Kami yang tertawa gak nyambung, Esther juga gak nyambung, si tukang jalan juga gak nyambung. Dan dia mungkin berpikir, ini saya salah barangkali. Ini mungkin kena COVID satu keluarga, makanya maaf katanya. Dan kami sebebas-bebasnya tertawa, sulit untuk menghentikannya. Esther tadi pun bingung melihat kami yang tertawa. Karena dia berkata, ada apa? Dia pun heran. Kalau saya ingat pun saya bisa tertawa saudaraku. Tahukah saudara, jikalau saudara tertawa itu mengurangi stres tubuh saudara. Amin. Jadi saudara bisa pergi ke Gramedia untuk beli buku lelucon. Dan saudara cari saudara buku yang bisa memberikan kata-kata, membuat saudara tertawa. Haleluya. Supaya saudara tertawa, supaya Gramedia itu pun saudaraku ada bertambah pengunjungnya. Ini waktu bagi kita untuk mengunjungi. Aku enggak punya uang, saudaraku yang kekasih. Cari kebutuhan saudara di sana. Ada buku rohani, ada apa di sana saudaraku. Tak ada apalah di sana. Tak ada. Mungkin yang diperlukan oleh mama saudara. Mengurut-urut badan saudara. Amin. Saya pergi ke sana, saya dapat sesuatu. Wah, untuk Eka lah ini. Karena saya tahu dia pergi keluar kota. Paling tidak diurut-urutnya kakinya. Amin saudaraku. Nah ini buku lelucon tadi. Siapa tahu ada perkataan yang membuat saudara terbahak-bahak. Karena itu mengurangi stres tubuh saudara. Haleluya. Karena hati yang gembira adalah obatnya. Jadi tertawalah saudara. Jangan saudaraku terlalu fokus kita ya. Aduh, aku yakin si Yunus ini kalau tertawa hanya sebaris saja mulutnya. Begitu Yunus? Ya, nah, lihatlah tuh. Beda dengan mamanya. Kalau mamanya tertawa puas lepas karena apa? Terkadang dia pun sudah lelah menghadapi masalahnya. Karena selalu saya tanya, udahlah malas aku, udah lelah aku sama masalahku ini. Ada amin saudaraku. Tadi pagi saya bilang sama Kak Manti. Saya lihat mulut Kak Manti pun terkadang belum lepas kalau ngomong saudaraku. Karena beban hidupnya masa lalunya saudaraku. Tapi aku yakin ke depan pasti saudaraku bukan hanya giginya saudaraku yang nampak. Haleluya. Amin. Dan aku nggak tahu Doni ini pun seperti itu. Nanti aku perhatikan bagaimana ketawaannya. Saya nggak memperhatikannya. Amin. Beda dengan berkat. Walaupun giginya berlapis-lapis, dia tidak malu ketawa saudaraku. Haleluya. Begitu juga tadi pagi saya katakan, ibu tambah juga ketawa tidak lepas karena beban hidup. Haleluya saudaraku. Hari ini mari kita ketawa sebebas-bebasnya seperti kami.
Itu, tapi bukan berarti saya buat nomor 2 karena ada kejadian di Rapak. Tidak, saudaraku. Gak ada secara kebetulan. Pas kali ini Tuhan, saya bisa saksikan ada kesaksian baru dari Rapak. Saya bilang, wah kayaknya Ibu Panja pun dengan tekanan hidupnya sepertinya nggak bisa lepas tertawa. Mari kita lepas tertawa saudaraku. Karena itu akan mengurangi beban kita, juga mengurangi stres tubuh kita. Haleluya saudaraku. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kalau saudara rasakan waktu kita di kebaktian kedua ini tidak begitu panjang sekali, tapi kita dapat mendoakan mereka yang sakit, kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan, dan pada waktu kita menyembah Tuhan kita dapat merasakan roh Tuhan ada bagi mereka dan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu mari saudaraku, gak ada yang bisa menekan saudara, gak ada yang bisa membuat saudara khawatir. Firman Tuhan berkata, orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang bersatu hati, sehati, sejiwa, dan sepikir. Mari kita saudaraku bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu melimpah. Sudah kita terima kesatuan ini, kita kerjakan. Tidak cukup hanya keinginan kita atau kemauan kita, tapi ajaklah keluarga kita untuk berkomunikasi dengan baik supaya keluarga kita juga dapat merasakan apa yang baik dalam diri saudara. Mungkin saudaraku di tengah keluarga kita, walaupun suami istri, baik juga orang tua dan anak-anak sudah lama merasakan tidak berjalan komunikasi yang benar, bahkan sudah mulai lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kerjakan di dalam keluarga kita. Oleh karena komunikasi kita putus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Haleluya. Kita katakan sebab dia hidup, kita angkat pujian bagian refnya saja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar,
Saya mau mengundang saudara bersatu hati kita berdoa membela jiwa yang sedang dilayani oleh Philip dan Ribka, walaupun kita tidak tahu namanya, tetapi karena kita tahu ada saudara kita berjuang untuk keselamatan satu jiwa oleh karena menderita COVID, dan kita mendengar kita dapat bersatu hati karena ini pertama bagi kita di masa pandemi ini mendoakan orang yang tidak kita kenal, tapi ada hubungan oleh karena Philip dan Ribka sekarang sedang merawatnya dan membawanya ke rumah sakit Jati. Mari kita satukan doa kita supaya Tuhan memberikan paru-paru yang baru, pernapasan yang baru, supaya Tuhan menghidupkan sel-sel yang mati, supaya Tuhan memberikan kehidupan yang baru baginya. Mari kita berdoa. Oh ya Rabaku Rabasanda, ya Radadadadadabasika Marabaku Rabasanda. Sekalipun kami tidak mengenal jiwa ini, tapi sekarang ada di tangan Philip dan Ribka bersama dengan keluarganya. Dan kami tidak membiarkan masalah bertambah bagi Philip dan Ribka karena mereka menangani. Dan kami ingin nama-Mu dipermuliakan. Ini beban kami bersama Tuhan. Kaulah yang menyembuhkan Bapak yang sakit saat ini sedang berada di rumah sakit Jamil Tuhan. Menyembuhkan dia dari COVID, memberikan pernapasan yang baru, dan memberikan kehidupan bagi sel-selnya, bagi anggota-anggota tubuhnya. Engkaulah Tuhan yang membisikkan kehidupan yang baru bagi Bapak ini. Engkau juga yang meneguhkan anaknya yang bernama Feli, baik istri, baik orang tuanya, baik saudara-saudaranya, agar tetap berjuang walaupun ini penghujung baginya. Namun bisa mereka saling mengingatkan dan percaya kepadamu Tuhan. Baik Sele juga yang percaya kepadamu Tuhan, dia dapat mengangkat pujiannya kepadamu dan menaikkan doa kepadamu. Tuhan, bantulah pernapasannya, bantu juga dokter, baik perawat, baik seluruh peralatan yang dimasukkan ke tubuhnya, yang disuntikkan kepada infusnya. Engkau bantu Tuhan, Engkau berikan kehidupan Tuhan. Kami serukan kehidupan yang baru bagi Bapak ini. Kami serukan supaya bangkit Bapak ini melawan sakit COVID. Bisikan baginya Tuhan perkataan kemenangan, perkataan yang baru untuk melawan kelemahannya. Haleluya. Tidak ada satupun di sekelilingnya berkata negatif, tetapi membangun Bapak ini. Haleluya. Dan kami dapat berkata kepada roh Bapak ini, bangunlah dari kematian, bangkitlah dari masalah, bangkitlah dari COVID, sehat sembuh. Itulah yang kami katakan kepada Bapak ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini pertama kami alami dalam ibadah, di mana ada beban bersama. Roh Kudus berikan bagi kami untuk kami doakan bersama. Dan kami percaya Bapak yang sedang di tangan Philip dan Ribka ini milik-Mu Tuhan. Dan kami tidak tahu apa rencana-Mu bagi Bapak ini, tapi kami belajar patuh, bersatu hati, menjalankan kesatuan hati sebagaimana firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan berkati semua umat-Mu, baik remaja, pemuda-pemudi, baik suami istri, orang tua, demikian juga kami yang berkumpul pada saat ini, kami yang melayani sebagaimana firman Tuhan memberkati kami mengusahakannya,
mengusahakan agar kami sukacita, agar kami rukun. Itu usaha kami, karena Tuhan Yesus telah berfirman bagi kami mendatangkan damai sejahtera. Jadi bagian kami untuk mengusahakannya. Ada Roh Kudus yang memimpin kami, maka kami akan selalu mengisi hati kami dengan firman untuk menjadi jalan bagi Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, keadaan ini membawa kami lebih menghargai satu dengan yang lain. Baik itu menghargai waktu, menghargai berkat Tuhan, menghargai persekutuan kami, menghargai kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh campur tangan Tuhan di dalam urusan kami. Dan kami buktikan pada hari ini campur tangan Tuhan di dalam pelayanan Philip, baik Ripka, baik juga dokter, begitu juga perawat yang di rumah sakit Jamil, begitu juga orang tua, baik juga orang tua yang kami doakan yang sakit COVID. Oh, campur tangan-Mu bagi Bapak ini, baik bagi doa kami. Dia pasti mengalami mujizat kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati kami yang melayani. Tuhanlah yang memberikan kepada kami berkat-berkat dari dunia ini, sehingga ada keuangan kami cukup, bahkan lebih, karena Tuhan memakai kami untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tetap kami berdoa buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Engkaulah Tuhan yang menjagai mereka, Engkaulah Tuhan yang menghiburkan hati mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jadu darah COVID-19, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan juga orang tua Felix dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Roh putus asa, tidak mau menolak kelemahan tubuh, tinggalkan orang tua Felix dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.